sekaligus keynote speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah syahadu Allahumma shalli ala Muhammad adada ma fi ilmillah salatan kalimatan bidawabil mulkilah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru dan Ulama Jawa Timur, Bapak Surur, dan para pengurus serta para pimpinan cabang perguru se-Jawa Timur, pimpinan Pusat Kajian Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari, Dr. Mif Rohim, Mudir Pembinaan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Bapak Haji Lukman, Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menyelenggarakan hari ulang tahun Pergunu dan hari ulang tahun NU pada hari ini di Pesantren Tebu Ireng, sekaligus mengadakan kelas wajah dengan judul Seni Mendidik ala Muassis NU, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya dahulunya Mbah Hasyim yang begitu banyak itu, yang ingat hanya dua saya. Yang pertama itu Mbah Hasyim menyampaikan bahwa jadilah santri yang baik, yaitu santri yang bisa menerapkan ilmunya di pesantren ke dalam kehidupan sehari-hari setelah keluar dari pesantren. Nah, jadi saya menangkap ya kehidupan sehari-hari itu pertama ya akidah, ya kedua muamalah, yang ketiga akhlak itu. Yang kedua, Mbah Hasyim menyatakan, saya rasa ini bukan dari Mbah Hasyim ya, ini mungkin dari ulama zaman dulu. Beliau mengatakan bahwa janganlah belajar ilmu agama untuk mencari uang, mencari kedudukan, dan mencari kemasyhuran. Itu yang lain tidak begitu apa saya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah uraian singkat yang berkaitan dengan kondisi pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia, yang saya beri judul Mutu Guru, Kunci Kemajuan Indonesia. Aset sesungguhnya suatu bangsa adalah manusia yang membentuk bangsa itu. Untuk bisa maju, maka menurut lagu Indonesia ya kan, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Jiwa anak-anak bangsa dibangun melalui pendidikan, badannya dibangun melalui kesehatan. Tanpa membangun jiwa dan badan manusia Indonesia, mustahil kita bisa memanfaatkan bonus demografi, mustahil kita bisa mewujudkan Indonesia emas pada 2045. Sayang sekali dalam kedua hal itu bangsa Indonesia menghadapi masalah besar. Saya baca banyak sekali tulisan tentang masalah pendidikan di Indonesia itu. Ada sebuah tulisan yang judulnya itu Gawat Darurat Pendidikan Indonesia. Iya, sampai sebegitu. Pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara maju. Bahkan di Asia Tenggara, mutu pendidikan Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pencapaian peringkat Indonesia dalam Human Development Index, Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, Progress in International Reading Literacy Study, PILS, Program for International Student Assessment, PISA, misalnya, umumnya di peringkat menengah bawah, rendah, atau sangat rendah. Jadi di menengah bawah, rendah, atau sangat rendah. Banyak orang mengatakan
termasuk Menteri Keuangan, bahwa peningkatan anggaran pendidikan sejak 2010 dalam jumlah amat berarti tidak menghasilkan peningkatan mutu pendidikan kita. Sebagian besar anggaran habis untuk gaji pegawai dan belanja tidak langsung, mayoritas untuk gaji pegawai negeri dan honorer, sisanya untuk biaya makan dan transportasi rapat kedinasan. Anggaran belanja langsung untuk pendidikan juga tidak tepat guna atau tidak tepat sasaran. Ada yang pendapat yang keliru, yaitu mengukur kemajuan pendidikan dari tingkat penyerapan anggaran. Ada kawan yang mengatakan bahwa karena pendidikan SM, SD, dan SMP serta ibtidaiyah dan sanawiyah ada di pemerintah kabupaten dan pendidikan SMA, SMK, dan aliyah ada di provinsi, maka yang di pusat nggak ada yang diurus. Jadi menurut dia Kementerian Pendidikan harus dibubarkan. Saya bilang tidak bisa lah, tidak bisa dibubarkan, mungkin diperkecil. Karena saya setuju, anggaran habis hanya untuk bayar gaji pegawai dan perjalanan dinas dan rapat-rapat. Sama saya tidak kritisi. Lebih dari 60% anggaran pendidikan ditransfer ke daerah. Ada kecenderungan daerah menggunakan anggaran itu untuk infrastruktur pendidikan. Salah satu daerah yang memilah dan memilih prioritas penggunaan dananya untuk peningkatan mutu pendidikan daripada infrastruktur pendidikan adalah Pulau Sumba di NTT. Wakil Bupati Sumba Barat Daya mengatakan pemerintah daerah memilih tidak melapisi lantai sekolah dengan keramik asalkan kompetensi guru terus diasah dan siswa dibuat tertarik untuk terus bersekolah. Guru yang mangkir dari jadwal pelatihan di MGMP dan KKG akan dipotong tunjangannya. Pak Yusuf Kala saat menjabat Menko Kesra tahun 2001-2004 melakukan kajian terhadap soal ujian nasional saat itu dibandingkan dengan soal ujian pada tahun 50-an sampai 70-an. Ternyata soal ujian saat itu lebih sulit. Juga dilakukan perbandingan dengan soal ujian nasional di beberapa negara Asia Tenggara. Hasilnya juga sama. Soal ujian nasional kita lebih mudah daripada negara-negara lain. Penilaian terhadap kemampuan matematika terhadap lebih dari 30.000 orang di 13 provinsi menemukan bahwa terdapat kesenjangan serius antara kemampuan matematika siswa dan apa yang seharusnya jadi capaian belajar sesuai dengan kurikulum. Hanya 11% sampel yang telah lulus dari kelas 12 SMA, SMK, dan aliyah bisa menjawab soal-soal numerik yang seharusnya diperuntukkan bagi kelas 4 SD, seperti pembagian 2 digit 56 dibagi 84, pengurangan pecahan sepertiga dikurangi 1/6, dan desimal 0,76 dikurangi 0,4 0,23. Jadi begitu parahnya kondisi kita. Masalah utama pendidikan adalah rendahnya mutu guru dan kesejahteraan guru. Hasil uji kompetensi guru UKG menunjukkan bahwa mutu guru kita amat memprihatinkan. Rata-rata hasil UKG pada 2016 adalah 54,33 untuk SD, 58,25 untuk SMP, 61,74 untuk SMK, SMA, dan 58,3 untuk SMK. Perolehan UKG rata-rata nasional masih 53,02, di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yaitu 55,0. Hanya ada 7 provinsi dengan nilai UKG di atas standar, yaitu Jawa Barat, Bangka Belitung, Bali, Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah, dan DIY. Dari sekitar 3 juta guru, masih ada 490.000 yang belum sarjana. Sebuah penelitian di Riau
Sumatera Utara dan Jambi mengungkap bahwa sebagian besar guru menggunakan media pembelajaran hanya untuk latihan yang menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah. Hanya sebagian kecil yang sudah menggunakan cara pembelajaran siswa aktif. Sebagian sudah berhasil menghadirkan suasana belajar yang menggembirakan siswa dan menggugah semangat belajar siswa melalui kelompok belajar yang menyenangkan siswa. Tetapi proses belajar mengajar masih berpusat pada guru dan belum mengarahkan siswa untuk berpikir lebih dalam dan lebih tinggi. Penelitian lain pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penguasaan bahasa dan persepsi 121 guru bahasa Indonesia dan 149 guru bahasa Inggris di Palembang, Jogja, Sleman, Surabaya, Ruteng, Ambon, dan Samulaki masih jauh dari memuaskan. Hampir separuh dari sampel guru bahasa Indonesia belum bisa menulai esai 3 paragraf sesuai dengan bahasa yang sesuai kaidah. Itu guru, bukan murid. Bahkan ada guru yang tidak mengenal arti kata paragraf. Untuk guru bahasa Inggris, kompetensi guru sampel juga masih rendah. Hanya 24% dari 149 guru sampel mencapai angka 76. Nilai tertinggi mencapai 95,8 dan nilai terendah adalah 21,1. Sebuah kajian mengungkap bahwa 99% dari 3.450 siswa SD di 3 provinsi Sumatera Utara, provinsi di Sumatera menyatakan bahwa mereka merasa bahagia di sekolah. Temuan ini sejalan dengan temuan studi lain PISA 2015 bahwa kepala sekolah di Indonesia menggambarkan lingkungan belajar yang positif di sekolah, di mana proses belajar tidak terganggu oleh bolos siswa dan guru, kurang hormat siswa dan guru, alkoholisme, dan perundungan. Persepsi kepala sekolah di Indonesia lebih positif dibandingkan rekan mereka di negara peserta PISA yang lain. Pada 2018, Pesantren Tebu Ireng memasang iklan mencari guru untuk ditempatkan di SMP Sains yang baru kami dirikan. Jumlah yang mendaftar sekitar 220, yang mengikuti tes masuk mencapai sekitar 180 sekian. Dalam tes UKG dengan menggunakan nilai 80 tidak ada yang lolos, lalu diturunkan 70 tidak ada yang lolos, lalu nilai diturunkan menjadi 60, yang lolos adalah 10 orang. Jadi hanya sekitar 5-6% yang lolos mencapai angka 60. Mengapa hanya kecil sekali guru yang bisa menembus UKG dengan angka 60 dan tidak ada yang menembus angka 70? Saya menganggap apa yang kami alami itu bersifat nasional, tidak hanya khusus yang terjadi di Tebu Ireng. Menurut saya, karena mereka yang menjadi guru tidak memenuhi syarat. Saya punya kisah menarik tentang hal ini, yaitu tentang Dr. Insinyur Abdul Qadir Baraja, pendiri Sekolah Al-Hikmah. Pak Abdul Qadir ini mengikuti tamat SMP, mengikuti tes masuk sekolah guru atas SGA, tidak lulus. Pak Qadir tidak lulus. Kemudian beliau masuk ke SMA 5 di Surabaya, kemudian lulus, masuk ITS, selesai ITS, kemudian menjadi pengusaha yang berhasil dan mendirikan sekolah dari SD, SMP sampai SMA, dan sekarang mendirikan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, kemudian dari pengalaman itu Pak Qadir berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah itu mudah sekali sekarang orang untuk menjadi guru. Pada saat ketika Pak Qadir mau menjadi guru, dia tidak lulus. Sekarang mudah sekali orang menjadi guru. Artinya orang-orang yang masuk menjadi guru ini adalah orang-orang yang bukan peringkat yang tertinggi.
Padahal di Finlandia, saya pikir banyak lagi negara lain yang bisa menjadi guru itu adalah yang peringkat 1 sampai 10 di SMA atau mungkin kita di Alia. Nah, oleh karena itu Pak Abdul Qadir mendirikan STKIB untuk mencetak guru yang baik. Jadi Pak Abdul Qadir itu datang ke sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Kemudian bertanya, berapa guru di sekolah Katolik itu dibayar? Di atas 10 juta. Ya, nah apakah bisa cukup dari tidak cukup? Dibantu oleh organisasi Katolik. Kemudian Pak Abdul Qadir pergi ke SMA Penabur. Beliau tanya, bagaimana caranya Penabur kok bisa sebagian besar tamatannya itu masuk perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia? Jawabannya membuat Pak Qadir itu tersentak. Kalau itu tidak perlu dibicarakan, udah otomatis. Iya, kami sekarang berjuang supaya tamatan SMA Penabur masuk perguruan tinggi terbaik di dunia. Tidak apa-apa, kita kan di akhirat kan. Saya membaca berita tentang kekurangan guru negeri sebesar 707.000 orang. Berita itu juga menyatakan bahwa guru pensiun 2016 sampai 2020 berjumlah 316.000. Rasio guru Indonesia ialah 1:15,5. Rasio guru di Cina 1,1655, di Malaysia 1:11,61. Saya membaca berita di koran Kompas beberapa minggu lalu. Pada tahun 68 sudah terjadi kekurangan guru. DKI saat itu kekurangan 453 gedung sekolah dan 8.136 guru. Saat ini 50 tahun kemudian masih terdapat kekurangan guru. Saat ini 41 kabupaten kekurangan guru dan 62 kabupaten kelebihan guru. Artinya sudah 50 tahun pun kita tidak beranjak. Pendidikan kita tidak beranjak lebih baik. Terus bagaimana ada jaminan bahwa 50 tahun lagi juga akan lebih baik? Nah, itu pertanyaan kita yang harus kita jawab. Bapak dan Ibu sekalian, seperti sudah kita ketahui, pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan kita terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif atau pengajaran. Walaupun demikian, seperti diuraikan di atas, peringkat kita untuk kemajuan bidang pengajaran umumnya rendah. Bagaimana dengan aspek afektif pendidikan kita? Sebetulnya pendidikan aspek afektif dimulai sejak kecil oleh orang tua. Guru membantu pembinaan oleh orang tua itu. Kini kita melihat bahwa minat dan perhatian masyarakat terhadap pesantren meningkat. Jadi jumlah pesantren itu tahun 70-an akhir mendekati 5.000. Tahun 99 akhir mendekati 10.000. Sekarang tahun belasan ini akhir mendekati 2020 jumlahnya 28.000. Jadi tadi kan dari 70 akhir sampai 100 akhir itu 20 tahun, peningkatannya 2 kali. Sekarang peningkatannya hampir 3 kali. Jadi ini sebuah lonjakan yang besar dan menurut saya itu menunjukkan minat masyarakat untuk masuk pesantren besar sekali. Nah, kalau anak masuk pesantren, maka tanggung jawab pembinaan afektif itu beralih ke pesantren. Mulai dari pengasuh seperti saya, kepala pondok, dan pembina, ustadz yang membina santri di kamar di pondok. Pembina adalah semacam wali kelas. Kalau bagi guru ada lembaga pendidikan yang mempersiapkan mereka selama 4 tahun ditambah pelatihan profesional, tidak ada lembaga yang mendidik atau melatih pembina. Jadi semua guru kan melalui pendidikan 4 tahun, kemudian pelatihan. Walaupun mutunya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tetap melalui pendidikan formal. Sedangkan pembina tidak ada. Nah, padahal keunggulan pesantren itu adalah yang 24 jam itu.
ketika mereka berada di pondok. Dan dari pengalaman di Tebuireng, ternyata potensi pesantren luar biasa. Tidak hanya potensi menyumbang suara di Pilpres, tidak. Masih banyak lagi potensi yang lain yang bisa kita daya gunakan, bisa kita sentuh. Kami melakukan banyak hal di Tebuireng dengan tujuan untuk mendaya gunakan potensi yang ada ini. Nah, oleh karena itu Pesantren Tebuireng sejak 2016 mendirikan pusat latihan pembina yang mengadakan latihan selama 4 bulan, termasuk 1 bulan magang di berbagai pesantren. Latihan itu dimulai dengan latihan kemiliteran selama 2 minggu, dilanjutkan dengan berbagai mata kuliah seperti psikologi perkembangan dari UNER, kepemimpinan, komunikasi, nilai-nilai pesantren, dan berbagai ilmu yang bermanfaat. Pesantren yang menjadi tempat magang antara lain ialah Gontor, Sidogiri, Langitan, Sukorejo, Amaratul Ummah, Riyadul Jannah, Genggong, Nurul Jadid, Paiton, Temboro yang pakai cadar itu. Kami juga kirim ke sana supaya mereka tahu bagaimana hidupnya orang yang pakai cadar. Termas Bumi Sholawat di Sidoarjo, Darun Najah, Al-Fitrah, SPMAA, dan lain-lain. Di pesantren Tebuireng ada 5 nilai pesantren yang ditanamkan, yaitu ikhlas, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan tasamuh. Sebenarnya masih banyak lagi karakter positif di luar nilai di atas. Ternyata tidak mudah untuk bisa menanamkan karakter positif kepada para santri. Kami melakukan pemantauan terhadap perilaku santri dan siswa dan masih belum berhasil sepenuhnya. Selain 5 nilai di atas, kami menerapkan sikap anti kekerasan yang kami awasi dengan ketat. Karena itu pelatihan kami evaluasi secara berkala untuk bisa diperbaiki. Para pembina perlu diberi latihan tambahan setiap tahun selama 2 atau 3 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan dalam sambutan ini, hasil survei Kompas pada tahun 2017 ada kaitannya ini dengan pendidikan yang kita lakukan mengenai tingkat korupsi dan kejujuran dalam masyarakat. Pertanyaannya diajukan, seberapa parah perilaku bohong seperti plagiat? Tahu ya plagiat? Kan banyak juga yang orang mengambil doktor ternyata plagiat. Ya, beberapa juga konangan. Plagiat, korupsi, suap dalam masyarakat saat ini yang mengatakan sangat parah 50,7%, yang mengatakan parah 43%. Jadi yang tidak parah hanya beberapa persen. Jadi sangat parah dan parah. Apakah tindakan menyuap dan korupsi dipicu oleh kebiasaan berbohong di dalam masyarakat yang mengatakan iya 75%, yang mengatakan tidak 24%. Nah ini yang berikutnya, tingkat kebohongan di beberapa kalangan, di kalangan pelajar dan mahasiswa. Jadi dibuat 5 kategori. Yang pertama selalu jujur, yang kedua sering jujur, yang ketiga kadang jujur kadang bohong, yang keempat sering bohong, dan yang kelima selalu bohong, istiqomah dalam berbohong. Jadi untuk pelajar mahasiswa yang selalu jujur 2,3%, yang sering jujur 7,5%. Kalau kita gabung, kita anggap 10%. Yang kadang jujur kadang bohong 50%, yang sering bohong 30%, 31%, dan selalu bohong 6%. Jadi yang sering bohong dan selalu bohong hampir 4 kalinya yang selalu jujur dan sering jujur. Itu di kalangan siswa. Nah kita ambil sekarang di kalangan agamawan. Saya pikir ini termasuk guru-guru, termasuk ini. Selalu jujur 18%, bagus kan? Sering jujur 27,1%. Kadang jujur
kadang bohong 39%, yang sering bohong 7,2%, yang selalu bohong 2,1%. Saya pikir yang selalu bohong ini yang punya istri 2. Dan dia bohong sampai situ itu aja. Nah, survei mengenai masalah terbesar di Indonesia dari Harian Kompas pada tahun 2017, pertama itu korupsi, dan itu berkaitan dengan kejujuran tadi, 43%, penegakan hukum 18%, kemiskinan 13%, masalah SARA 10%, keadilan sosial 7,1%, dan kerukunan sosial 6,7%. Jadi menurut survei di atas, masa depan bangsa Indonesia saat ini selain radikalisme, masalah SARA, kerukunan sosial adalah masalah korupsi dan penegakan hukum. OTT terhadap ketua umum dan beberapa pejabat di Kementerian Agama serta direktur apa tadi itu saya baca Krakatau Steel dan ratusan anggota DPR serta kepala daerah menunjukkan bahwa masalah kita utama adalah akhlak kita atau kejujuran kita. Nah, itu berarti memang tingkat kejujuran bangsa kita rendah. Nah, cuma sayangnya tidak ada capres atau cawapres, tidak ada tokoh ormas seperti NU, Muhammadiyah atau MUI yang membuat pernyataan semacam ini bahwa masalah utama kita adalah akhlak kita yang tidak baik, kejujuran kita yang sangat rendah. Ini menurut saya, kalau kita bandingkan dengan negara lain jauh. Saya pernah ke Jepang, ketemu ngobrol dengan anak NU yang di sana, terus ngobrol mereka bilang, kan saya tanya, bagaimana caranya kok bisa di Jepang seperti ini? Mereka bilang, orang Indonesia yang seperti apapun kalau datang ke Jepang itu pasti akan baik, pasti akan teratur, akan tertib, akan biasa bersih dan jujur. Tapi orang Jepang yang terbaik pun kalau datang ke Indonesia, bayangkan ini, padahal orang Jepang itu tidak bertuhan, tidak. Shinto itu bukan Tuhan, bukan agama. Shinto itu bukan agama, tapi budaya. Jadi masalah kita, terakhir saya ingin menyinggung masalah ujian nasional. Cawapres Sandiaga Uno mengatakan kalau mereka terpilih akan menghapus ujian nasional. Pak Jokowi kemarin juga baca menyatakan akan menghapuskan ujian nasional. Tapi itu dibantah oleh Pak Yusuf Kala. Kalau kita hapus ujian nasional, maka kita tidak tahu, tidak bisa mengukur kemampuan anak per daerah. Ini pernah juga ribut beberapa tahun yang lalu ketika Pak Menteri Dikbud ya, Pak Muhadjir mengatakan akan menghapus ujian nasional. Saat itu saya mengatakan bahwa ujian nasional diperlukan, tapi tidak perlu diadakan setiap tahun. Cukup 5 tahun sekali. Uang yang 4 tahun itu dipakai untuk meningkatkan kemampuan guru. Pelatihan kita sangat kurang. Saya baca bahwa ada guru PNS yang sudah 5 tahun tidak dilatih. Nah, ini masalah kita. Nah, mudah-mudahan Pergunu bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang baik bagi anggota-anggotanya. Senang sekali kalau bisa bekerjasama seiring dengan Pergunu, karena kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru. Terakhir kami mengadakan pelatihan gerakan sekolah menyenangkan. Saya membaca di koran mengenai suami istri yang melakukan gerakan sekolah menyenangkan itu. Suaminya cerita ketika ke Australia, istrinya berangkat duluan, kemudian dia nyusul bawa anaknya. Kemudian dia mengantar anaknya ke sekolah. Sore itu anaknya betah di sekolah, diajak pulang nggak mau. Jadi sekolahnya menyenangkan. Ini bagaimana caranya supaya sekolah kita itu menyenangkan? Seharusnya memang begitu. Dulu kita mengenal namanya taman siswa. Taman kan menyenangkan kan?
Nah iya, jadi bagaimana cara kita bisa, salah satu yang membuat siswa stres itu ya ujian nasional, salah satu. Makanya biar nggak stres cukup 5 tahun sekali. Baik, itu sambutan saya. Terima kasih sekali lagi.